Rintik hujan sore itu jatuh seperti meniriskan rahasia yang tak lagi mampu ditahan langit. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, Nadia duduk menatap layar ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Sudah 3 jam lewat dari jadwal pulang. Tapi suaminya, Arga, belum juga memberi kabar. Pria itu selalu berkata bahwa pekerjaannya hanya membutuhkan sedikit lembar. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Diam-diam, Nadia membuka aplikasi pelacak yang pernah terpasang otomatis. Ketika mereka membeli mobil baru, titik itu berhenti. Bukan di kantor, tapi di sebuah hotel. Jantungnya mencelos, tangannya gemetar. Tidak mungkin, Arga bukan tipe seperti itu. Begitu Nadia membatin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun logika tak mampu menghapus rasa sakit yang mulai merambat. Di sisi lain kota, Arga sedang berdiri di depan cermin kamar hotel itu, merapikan kerah kemejanya. Di belakangnya, Raras, sekretaris barunya, tengah duduk di tepi ranjang, sambil memainkan gelang peraknya. "Mas, kamu yakin sudah siap?" tanya Raras lirih. Arga menghela napas panjang. "Lelah, Ras. Rumah tidak sama seperti dulu. Aku merasa seperti tamu di hidupku sendiri." Raras tersenyum tipis, senyum yang bagi Arga terasa seperti tempat pelarian. Senyum yang membutakan. Ia tahu apa yang ia lakukan salah. Ia tahu langkahnya telah menyeberangi batas yang tak seharusnya dilewati. Tetapi sesaat berada di dekat Raras, ia merasa dihargai, merasa dilihat, merasa diinginkan, dan itu cukup untuk menenggelamkan akal sehat. Sementara itu, Nadia memutuskan untuk menyusul titik lokasi itu. Hujan semakin deras ketika ia tiba di parkiran hotel. Lampu-lampu kuning temaram memantulkan kilau air di aspal, seolah-olah turut menyaksikan luka yang sebentar lagi akan pecah. Langkah Nadia perlahan, tapi hatinya berlari. Di lobi, ia melihat Arga, dan Arga tidak sendirian. Tangan laki-laki itu menggenggam tangan Raras, seperti genggaman yang dulu selalu ia terima hangat, penuh janji, penuh cinta. Kini genggaman itu bukan lagi miliknya. Dunia Nadia seakan runtuh dalam satu tarikan napas. "Arga," suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Arga terket, tubuhnya menegang. Raras melepaskan genggamannya spontan. Wajahnya pucat. "Nat, aku bisa jelaskan," ujar Arga dengan suara serak. "Jelaskan apa?" Nadia menahan tangis. Bahwa semua lembur itu hanya alasan untuk bertemu dia. Arga tak menjawab, karena di wajah Nadia, ia melihat cermin dari semua kebohongan yang ia susun. Mereka bertiga duduk di sudut sepi hotel Kaf. Nadia menatap Arga, lelaki yang ia percaya, lelaki yang ia perjuangkan, lelaki yang ia pikir akan menua bersamanya. "Arga," ujar Nadia perlahan, "jika kau tidak bahagia, kenapa tidak bicara padaku?" Arga merasa kita makin jauh. "Kamu sibuk, aku sibuk. Rumah rasanya dingin. Donras, dia seperti tempat aku bisa bernapas." Nadia tertawa pahit. "Jadi kau memilih bernapas di dada perempuan lain daripada memperbaiki napasmu dengan istrimu sendiri?" Air mata jatuh tanpa ia tahan. Raras mencoba berkata, "Bu Nadia, tolong, potong Nadia. Jangan panggil saya Bu. Kau sudah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau sentuh. Setidaknya, beri saya sisa hormat yang kau punya." Raras menunduk dalam. Tidak ada pembelaan yang mampu membersihkan apa yang sudah kotor. Setelah hening panjang, Nadia berkata lirih, "Arga, aku mencintaimu. Tapi cinta tidak bisa berjalan sendirian. Kau harus memilih." Arga terdiam. Wajahnya penuh penyesalan yang terlambat. Raras menahan napas, dan malam itu, hujan di luar seolah berhenti menunggu jawaban. Akhirnya Arga berkata, suaranya patah, "Aku memilih pulang." Nadia menutup mata. Keputusan itu melegakan, tapi juga mengiris. Karena pulang bukan hanya memilih rumah, tetapi mengakui bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Raras bangkit dari kursinya. Matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf Mbak Nadia." "Maaf Arga." Ia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan bayangan kesalahan yang akan menghantuinya lama. Arga mencoba meraih tangan Nadia, tetapi Nadia menariknya perlahan. "Arga, pulang bukan berarti semua pulih. Luka ini ada, dan aku tidak tahu kapan sembuhnya." Ia menghela napas panjang. "Tapi, jika kau sungguh ingin memperbaiki semuanya,
aku beri kesempatan. Satu saja. Jangan sia-siakan. Arga mengangguk. Aku akan berjuang, Nat. Demi kita. Nadia berdiri, menatap pintu keluar hotel itu. Seperti menatap masa depan yang masih tertutup, kabut. Hari ini, katanya pelan, bukan tentang siapa yang kau pilih, tapi tentang siapa yang kau hancurkan. Dan mereka melangkah keluar. Di bawah sisa rintik hujan, dua hati yang retak mencoba kembali menemukan bentuknya.